Sanhok lagi dan lagi ya. Kemanapun mereka berlabuh, ini bisa untuk langsung turun dari pesawat. Mungkin kalau yang ke Camp Alpha, ke Alterigo butuh untuk ngambang sedikit, tapi sisanya all good untuk turun ke drop spot atau drop zone masing-masing Sanskuy. Ya, menjadi menarik saat tadi Eldoge memprediksi NFT mereka akan turun di Painan. Karena NFT ini memang kalau di PMPL Indonesia menjadi tim langganan WWCD di Sanhok. Berulang kali Sanhok bisa diamankan oleh pemain-pemain dari tim NFT. Tapi menariknya NFT di PMPL SEA justru baru sekali saja mereka mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Itu pun terjadi tidak di Sanhok tapi di Rangel di minggu yang pertama, hari pertama. Karena begini, kita berbicara Sanhok di PMPL Southeast Asia, teman-teman bisa cek zonanya ini banyak banget yang shifting ke arah Pulau Bravo gitu loh. Dan dimana Pulau Bravo cukup padat, dan ketika kita berbicara Sanhok, ingat sangat sulit masuk ketika sudah ramai. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu karena Boom terkontes oleh Vampire. Satu player terspot itu Stone, sedangkan yang lainnya sedang melakukan penungguan. Boom, kamu bisa, Boom, kalian pasti bisa maksimal. Yang penting fokus kali ini dan jangan sampai terurai dari permainan kalian. Namun ada push rank Nusa, kita ingatkan lagi hanya sampai besok yaitu 13 Oktober. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pubgmobile.esport.id dan juga Facebook fanspage-nya. Karena kemarin untuk jedak-jeduknya aja diumumkan di sana. Kita kembali ke peperangan Sanskuy. Ya, menjadi menarik, ini adalah tempat kampung halaman dari laba-laba Vietnam yaitu Xavier. Tidak adanya Xavier di match yang pertama membuat Vampire ingin kesini, tapi ternyata Boom juga memiliki pemikiran yang sama. Tiba-tiba datang Stone, melakukan tembakan dan Stone tumbang di sana. Walaupun demikian kalau kita lihat masih ada pemain-pemain Vampire yang lain terus diincar, terus dicari. Gerbek akan coba dilakukan. Boom ternyata melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka berani untuk maju duluan, mereka berani untuk melakukan penyerangan duluan dibandingkan Vampire. Betul sekali, dan itu tadi adalah inisiasi yang sangat baik karena menghadapi shotgun nggak bisa sendirian. Tapi Yami terbackstep dari bagian belakang, harus segera bergerak tapi jangan sampai terurai dari defensif yang sudah dibangun. Yami di sana bertahan, ada tembakan dari Hexas juga mencoba untuk membalas ke arah bagian Vampire. Hati-hati, tapi Okta juga ter-take down. Oh no, dua player dari Boom sudah ter-take down. Tapi kita lihat Ravi sekarang akan maju ke arah bagian depan. Kita berpindah, ada satu knockdown lagi. Yes, Rocket ter-take down. Last BNB begitu saja, dapatkan dua bahkan, menyisakan the last man standing berarti dari Vampire dan rata bahkan oleh Boom Esport. Ini dia 4 poin pertama untuk Indonesia. Ada Duri buat tusuk gigi. Cakep. Ketemu kita mending lari daripada tim lu tusun lagi. Jangan ketemu Boom di awal-awal karena bisa langsung pulang menuju lobby. Dan kita ingatkan ada Real Meo di sebelah kiri dari Boom tadi. Bisa langsung kalian dapatkan, tapi ternyata ada yang datang DBD. Oh my god. Menjadi terparti, mereka mendengar adanya peperangan di sana. Langsung datang menuju defensif dari Boom dan membuat Boom pun pulang Eldoge. Bahkan Infinity pun mau. Ini yang menjadi berbahaya selalu. Perdes menjadi third party position dan lawan-lawan di sekitarnya. No. Walaupun begitu nggak apa-apa, ini permulaan. Boom masih punya game-game berikutnya. Kita harapkan. Ini menurut gua nggak ada kesalahan dari Boomnya. Karena memang third party aja datang. Walaupun ini harus menjadi antisipasi. Kalau nanti ada Perdes lagi dari Boom, harus segera melakukan repositioning. Nggak boleh berlama-lama di titik yang sama. Karena ternyata yang memangsa tidak hanya Infinity, tapi DBD pun ingin dapat andil di sini. Ya, kita melihat bagaimana Boom bertemu Vampire. Boom yang menang, DBD datang, DBD menang, Infinity datang. Dan saat ini DBD dalam keadaan tertekan. Bisa saja justru nanti Infinity lah yang mendapatkan keuntungan paling besar di tempat ini. Karena mereka yang mendapatkan area dari Perdes ini akhirnya nggak ada lagi yang ngangkotnya setelah Infinity datang. Dan juga kalau mau kita tarik ulur siapa garis benang merahnya, siapa yang salah di sini sebenarnya adalah Xavier. Mereka pakai nggak main. Makanya. Karena Xavier nggak main, akhirnya pertemuan banyak terjadi di area Paradise. Coba kalau Xavier main, ya udah aman semua. Ini istilahnya adalah kekosongan kekuatan ya. Nah, itu dia. Sehingga semuanya berusaha untuk mengambil tempatnya Xavier. Betul sekali. Ada kekosongan kekuasaan yang terjadi di sana sehingga mungkin saja cepat untuk bisa didapatkan. Walaupun memang ya kalau kita tahu bersama, inilah yang terjadi saat ada sebuah liga dan ada round robin. Eldoge kembali pembahasan di awal tadi. Silih berganti tim yang main dan kecenderungan saat ini sudah banyak yang pintar. Eldoge sempat membahas hal tersebut. Banyak tim yang sekarang mulai bisa bermain adaptif. Siapa yang kosong tempatnya langsung diisi. Itu dia, tapi yang berbahaya juga adalah ketika kesamaan pemikiran itulah berjalan ya. Dan yang lebih berbahaya lagi ketika ada tim yang adaptifnya lebih lagi Sanskuy. Dia mengetahui akan ada tim yang mengisi sebuah tempat ketika yang punya tempatnya memang pergi dari tempat tersebut. Tapi dia menjadi third party justru. Karena tahu ada beberapa tim yang mempunyai posibilitas untuk mengisi tempat yang demikian. Tapi ini menarik, ini adalah Painan di bagian tengah, tapi vehicle bisa mereka dapatkan. Berarti dari player NFT tadi tidak semuanya komit turun ke arah Painannya, namun agak
menyebar ke arah bagian belakang atau depan dari jalan rayanya sehingga mendapatkan vehicle berupa 2 Coupe RB Sanskoy. Ya, dan itu adalah kendaraan yang sangat berharga karena bentuknya Coupe RB sehingga akselerasinya lebih mudah dibandingkan truk kambing yang ada di area Sanhok ini, karena menggunakan truk kambing pastinya sulit sekali untuk bisa melaju ke berbagai tempat, apalagi curam saat kita berbicara bukit-bukit yang ada di Sanhok. Menjadi sangat menarik di awal-awal, ternyata dua tim pulang dengan cepat, tapi DBD aman, selamat mereka keluar dari Paradise Eldoge. Itu dia, karena tadi memang langsung menarik mundur pasukan dari DBD sendiri untuk keluar dari bagian Paradise, dan Infinity akhirnya bisa masuk dengan menumbangkan satu player dari DBD untuk mengambil lootingan dari bagian Paradise. Inilah salah satu kekuatan Sanhok yang gua katakan, scrapping areanya pun bahkan menyediakan weapon, dan itu dimanfaatkan oleh Infinity. Ketika player-player dari Paradise udah saling berjatuhan, mereka masuk dengan sebenarnya weapon mereka tidak terlalu prima seperti itu, tapi mereka akhirnya bisa memenangkan fight tersebut dengan weapon yang mereka dapatkan, dan player-player yang udah cukup banyak terkuras health point-nya, bahkan lagi melakukan looting dari lawan yang sudah ditumbangkan. Ya, kita akan kembali menyaksikan permainan dari berbagai tim yang ada di Sanhok untuk match yang pertama, minggu yang ketiga. FaZe bersama dengan Vintoresnya, hanya pemantauan saja yang mereka lakukan, dan kembali kita menuju ke area Sanhok normal. Di awal tadi Sanhok yang tidak normal. Agak sedikit anomali tadi Sanhok di awal karena memang pertempuran ternyata melibatkan 4 tim. Tapi saat ini kembali menuju Sanhok normal di saat semua tim hanya memantau saja. Semua tim hanya berada di 4 titik yang berbeda atau 3 titik yang berbeda karena memang DBD hanya menyisakan 3 pemain saja. Tapi ya Sanskoy ya, ini yang membuat gue cukup takjub sih dengan tim Thailand, yaitu FaZe Clan. Dimana mereka selalu stabil, gameplay mereka selalu under 5 minutes movement, dan mereka bahkan udah keluar dari bootcamp yang sedianya masih sangat masuk ke dalam zona. Kestabilan gameplay inilah yang membuat FaZe Clan sepertinya terus tahu tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan berbicara bootcamp, memang kalau kita udah tahu, kayak Miramar tuh punya key building. Bootcamp pun mungkin mereka kayak ngelut bagian tengah, gudang-gudang belakang ada 1, dan gudang-gudang di bagian kanan ada beberapa, udah terbagi membuat mereka cepat banget. Dan weapon yang mereka pilih, gue lihat di bagian map besar ini punya M4. Kalau tactical stocknya juga ketemu, ini berbahaya banget FaZe Clan, karena menjaga di bagian tengah, orang-orang yang silih berganti berjalan bisa mereka tembaki begitu saja Sanskoy. Ya, menjadi sangat menarik. Tapi kalau kita melihat memang, kalau kembali membicarakan tim Indonesia yang sudah dipulangkan yaitu Boom, memang Sanhok mereka nampaknya menjadi malapetaka Eldoge dan menjadi tempat yang selalu membuat mereka gagal untuk bersinar di map tersebut karena sangat timpang sekali permainan dari Boom saat mereka bermain di Sanhok dan juga saat mereka bermain di Erangel ataupun Miramar. Kalau kita lihat dari, ya memang pertemuan terjadi terus oleh Boom, dan juga dari segi elimnya, elim di Sanhok, pemain-pemain Boom untuk saat ini kalau kita lihat Hexas hanya 1 elim selama 40 match dia mainkan di Sanhok, atau selama 2 minggu bisa dibilang hanya 1 elim. Lalu Yami 3 elim saja, Reizi 7 elim di Sanhok, Okta 9 elim di Sanhok. Hanya segitu dari 20 match yang sudah dimainkan Boom. Sekarang kita buat analogi seperti ini. Tapi kan 20 matchnya Sanhoknya cuma berapa kali doang. Sebentar, makanya gue buat analogi seperti ini. Gimana? Teman-teman pastikan tahu bahwasannya melihat setiap hari itu 5 game. Ya. Iya kan? Padahal ini sebenarnya yang menjadi masalah ketika di liga kita meremehkan. Gua nggak bilang Boom meremehkan ya, tapi tidak maksimal di 1 game. Sekarang gini Sanskoy, 4 game setiap hari, berarti nilai maksimal 100, pembaginya 4. Ya. Sekarang kalau 1 game aja kita nggak maksimal dan terus menerus, berarti 1 hari secara nilai kita cuma maksimal 75. Ya. Iya dong. Sekarang 75 itu angka yang tidak besar. Betul. Apakah kita bisa memastikan 3 game lainnya maksimal? Tidak juga dong. 1 game lagi aja nggak maksimal. Kayak kita ngebuang setengah hari itu. Maka daripadanya itu yang selalu gua ungkapkan, kenapa early game itu harus diperhatikan. Karena setidaknya masuk ke mid, kalau bisa masuk late game. Karena kalian itu cuma punya nilai 100 dari 4 pembagi gitu loh. Ya. Kalau 1 game aja udah tidak maksimal, udah 75. 2 game setengah hari itu buang hari gitu. Udah 50% itu dari makanya 100 tersebut. Betul. Ya, itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Kalau kalian tidak paham, coba belajar matematika lagi. Wah. Karena barusan logika matematika kan? Iya sih, tapi masa nggak paham lah. Kan 100 ya, 4 pembagi 4 itu adalah 4 match yang kalian mainkan. Betul, gitu. itu dia. Maka daripadanya buat nanti mungkin teman-teman yang mau merasakan liga itu justru harus lebih prepare ketimbang yang benar-benar 3 hari tapi 1 harinya 6 game. Misalnya, itu harus lebih prepare dari liga sendiri. Namun kita berpindah ke game lagi karena Alan hati-hati, ada tim Indo lain di sana. NFT, Alan sepertinya masih mengamati saja, dan NFT
bener-bener stay low banget. Bahkan Boychill langsung melakukan peron lagi dan Sunsquee, Boychill kembali lagi dimainkan, berarti udah makin banyak waktu yang diberikan untuk Boychill untuk mendapatkan pengalaman dan kita harapkan akan menjadi roster yang sangat kuat dari Indonesia juga, player yang sangat kuat dari Indonesia juga yang nantinya bisa terus berkembang. Ya, itu yang kita harapkan karena memang dari total 40 match yang sudah dimainkan NFT, Boychill baru hanya dimainkan 11 kali saja dari 40 match tersebut. Yang selalu main kalau dari NFT adalah Drone dan juga Ramones. Dua pemain yang menjadi andalan karena dua pemain tersebut sudah memainkan 40 match. Berarti kan sesuai dengan jumlah match yang dimainkan oleh NFT. Kita kembali menuju ke arah yang lainnya. Kali ini pemain-pemain dari Sam9 yang sedang terpantau. Walaupun memang hanya satu yang kelihatan di minimap, hanya seorang Dep saja. Deposit memantau ke arah atas, dia melihat bahwa itu memang angle yang harus terus dia cek karena yang bisa nembak dia hanya dari angle tersebut. Betul. Depannya kan ada batu. Nah, itu dia, ada obstacle untuk menghalangi dan dia mengecek ke arah tempat yang bisa melakukan tembakan. Cukup baik lah ya. Tapi ini pergerakan Sam9 tentu terbatas sekali mengingat mereka tadi bertemu dengan Alter Ego, berarti permainan Pulau Alpha di camp Alpha mereka cepat untuk masuk, sementara Alter Ego tadi gua lihat sekilas di bagian minimap sedang melakukan lootingan di sekitaran tempat-tempat yang ada di camp Alpha. Berarti menandakan lagi dan lagi yang gua sering ungkapkan, kalau kita jauh dari zonanya, apalagi berbicara di Sanhok, justru kita menjadi tim yang melakukan late rotation, memaksimalkan loot di sekitarnya karena masih ada healing sebagai strategi alternatif yang bisa kita lakukan, dan itu mungkin bisa dilakukan oleh Alter Ego karena mereka punya pengalaman juga. Sementara fight akan pecah kali ini antara FaZe Clan sepertinya dengan tim Geek Fam, di mana tembakan ke arah Tony K tidak knockdown, tapi ini membuat kedua tim aware bahwasanya ada satu sama lain di wilayah yang berdekatan. Ya, masih ada pemantauan terlebih dahulu yang akan coba dihadirkan, akan coba dilakukan oleh Yuhai menuju ke area depan. Mika pun sama, ternyata Mika lah yang melakukan tembakan tadi dari angle ini, terus dipantau. Bahkan skop kali 4 pastinya membantu seorang Mika untuk bisa lebih memastikan aimnya masuk menuju ke arah tubuh dari seorang Tony K atau menuju ke arah kepala dari Tony K. Dari sisi lain ternyata kita melihat adanya pemain-pemain Alter Ego Limax yang baru saja selesai menyaksikan film Red sehingga dia terinspirasi. Bagus, memang nakama. Ya sih, ngerti gua kan. Gak apa-apa, biar tahu aja. Padahal gak ngerti. Gak apa-apa Sunsquee, memang yang penting adalah nakama. Betul, jadi mereka selalu beriringan, selalu bersama dan biasanya itu menjadi kekuatan. Tapi Mela ini bisa menjadi bahaya juga loh, karena Mela masih full HP banget. Walaupun dia sendiri, tapi bisa menumbangkan satu player Alter Ego aja, ini udah bisa menjadi malapetaka. Karena kalau kita lihat dari Alter Ego, health point mereka tidak penuh, tidak prima. Dan kalau kita lihat Mela juga sepertinya mempunyai tugas yang sama bersama dengan Infinity. Dan kalau gue lihat kayaknya player-player Infinity masih di luar semua, dan Mela bahkan mengumpulkan first aid di sekitaran KO dan sudah dapat 11 kali ini. Berarti Infinity pun sadar di bagian tengah sudah cukup ramai, dan kalau ini terjadi fight, stalemate pasti akan terjadi. Karena keduanya akan berusaha untuk menahan tempat masing-masing, dan lihat Superman Jump masih dilakukan oleh tim Alter Ego Limax. Ya, nampaknya Infinity berpikir ada bunglonnya dari taman. Cakep. Blue Zone adalah teman untuk mereka. Di match kali ini mereka komit untuk melakukan sebuah healing, bahkan pencarian first aid terus dilakukan. Wah, Alter Ego dari tempat yang berbeda terus merayap Ponbit saat ini, memberikan suara dengan gesekan-geseknya menuju ke area tanah. Tapi Mela langsung mendapatkan satu truk kambing kendaraan mobil bak yang dia miliki bergerak membawa ada 11 di first aid, tapi di drop 4. Di drop 4 Iya, justru jadi di 7. tempat spawn vehicle ya. Ya, apa udah ada tanda kali ya? Saya drop di situ. Tapi ini 4 unik doang. sih, unik banget. Karena tadi satu player yang ada di bagian lainnya yaitu seorang Logan, itu juga tadi udah jauh. Jadi harusnya nggak ngambil ke arah situ sih. Ya, tapi kenapa malah di drop? Kenapa nggak dibawa aja? Padahal kan harusnya tasnya cukup dong. Betul, karena kan udah di dalam tas. Iya, makanya udah dalam tas berarti kan cukup. Udah 11, kenapa jadi 7 malah di drop 4? Menjadi menarik sekali permainan yang ditujukan oleh pemain-pemain Infinity. Memang banyak magis yang ditujukan oleh tim yang satu ini, dan juga banyak tanda tanya menuju ke arah Infinity. Pola pikir mereka kayaknya out of the box terus. Iya, memang agak berbeda ya. Iya, agak beda. Agak nyentrik. Agak nyentrik, betul. Ya, ini hal yang menarik sekali. Mungkin teman-teman boleh berkomentar juga kenapa kira-kira tadi ada 4 first aid yang di drop.
Ya nggak mungkin dong ngasih ke tim Indo. Kan nggak tahu juga di belakang ada orang ya. Nggak tahu juga dan ya tidak ada alasannya kenapa. Ya kita mesti kalau dilihat dari alasan gameplay kayak kenapa gitu menjadi pertanyaan. Iya. Karena kan semakin banyak first aid ya semakin bagus untuk tim tersebut. Atau justru mereka sudah mengkalkulasi first aid itu nggak bisa dipakai semua, maksimal segini doang. Ya tetap aja antisipasi lebih baik daripada kalkulasi yang tentu belum pasti. Ya, karena kan gini, kalau kita berbicara healing, ada tentang teori meter dari jarak zona, ya kan? Ya. Kemudian juga ada ketepatan memencet ke arah first aid-nya. Jadi kalau lebih banyak kita tetap menjadi sebuah angka pasti lebih efektif gitu loh. Ya, menjadi menarik juga kita melihat ternyata saat ini pergerakan demi pergerakan akan dibangun oleh pemain-pemain FaZe terlebih dahulu. Sedari tadi mereka hanya memantau FaZe setelah mereka bermain di bawah tekanan tadi ada FaZe, ada pemain-pemain Geek yang melakukan tembakan ke arah mereka. Saat ini Judo Lions yang coba untuk memantau pemain-pemain dari tim FaZe Clan. Sebenarnya saya mendapatkan satu informasi tapi tidak bisa diberikan kepada kalian karena informasi tersebut nampaknya adalah sesuatu yang memang rahasia. Apa tuh Sans? Tadi Logan kayaknya ngambil si first aid yang di drop gak sih ke jalan tadi? Emang sempet ya? Tadi kan Altrigon data kan ke bawah kan. Nah Logan tuh di jalanan deketnya si pemilik sekarang. Berarti emang karena Logan walaupun tadi Logan agak meluas dulu ya. Iya meluas terus ngerapat lagi kayaknya diambil Logan. Fun fact buat teman-teman semua, kita di studio juga mempunyai stream map. Ya makanya. Jadi kita bisa melihat pergerakan Logan tadi dari Sanskuy sih, gue nggak ngelihat tadi ya. Mungkin tadi ada pengambilan first aid berarti ya. Kayaknya soalnya ke jalan. Kalau begitu udah ada tanda ya yang diberikan. Cuman menurut gua tetap agak aneh sih, soalnya Melanya juga langsung ngumpul karena Gatuni kan. Ya akhirnya kan regroup juga mereka ujung-ujungnya. Itu dia, mungkin ya kita akan lihat nanti apakah ada 2 cabang healing yang dilakukan. Tapi tentu tidak efektif ya, karena kalau punya 2 cabang healing berarti 2 doang dong yang perang ya kan. Jadi nggak maksimal di bagian tengah, apalagi Infinity sekarang udah masuk ke dalam zona, udah masuk ke sekitaran bootcamp area. Ya, menjadi menarik sekali untuk terus menyaksikan permainan demi permainan yang akan dihadirkan oleh Boychill. Pemain yang saat ini memainkan match ke-12-nya di PMPL SEA Championship Fall dari tempat yang berbeda. Genesis Dogma, masing-masing pemain mereka sudah memainkan 40 match karena memang tidak ada cadangannya. Betul sekali, full, sebenarnya ada. Oh iya, sebenarnya ada. Tapi cuman, belum dimainkan saja. Mungkin support moral lah ya, bisa kita katakan. Cuman yang menarik ini Sanskuy ya. Tadi kamu ngomong apa ya? Lupa lagi. Apa? Infinity kali? Gak. Gue mau ngomong apa ya? Oh ini. Oh ya. Minggu ketiga ini kok agak berbeda. Lebih pragmatis di awal-awal. Ya bener-bener permainan mereka lebih compound. Karena biasanya kalau kita melihat di bagian zona-zona pertengahan kayak gini, fightnya banyak terjadi gitu. Nggak yang pasif banget, diem banget. Tapi barusan di Elimination Fit ada sesuatu yang tidak terlalu baik karena satu player ada Altrigo tumbang oleh Infinity. Walaupun belum ada knock-in yang terjadi sejauh ini Sanskuy. Ya, pemantauan juga sedang dilakukan oleh Alan dari tim Genesis Dogma. Kita melihat siapa yang tumbang di sana, ternyata Eagle. Tumbang oleh pemain-pemain dari Box. Ada pertemuan 2 tim Vietnam nampaknya. Sam9, apa yang sedang mereka hadapi dan ternyata ya sebuah penyeberangan. Tapi Sam9 juga mungkin harus sedikit berpikir meninggalkan satu pemain di area Pulau A, ujung Pulau A. Untuk membantu melakukan sebuah tembakan ya. Karena player-player di bagian pinggir. Cuman nih mau gue katakan kenapa gue bilang wow Sam9. Tadi ingat mereka udah nyebrang di bagian atas. Tapi menarik mundur lagi ke Pulau A. Kemudian nyebrangnya justru lewat berenang. Kayaknya mereka udah expect di sekitaran Paradise ada orang. Kemudian jalan ke arah bagian bootcamp juga ada orang. Jadi sekarang muter dulu dan melakukan sebuah penyeberangan di titik yang lain. Inilah hal-hal adaptif yang menurut gue sangat penting untuk dikalkulasi secara cepat oleh tim-tim yang bermain di Southeast Asia. Ya, Trismi sedang terpantau saat ini. Mereka terus berlari-lari untuk menghindari tembakan demi tembakan yang dihadirkan oleh Eagle Esports. Pertemuan derby Vietnam terjadi tak terelakkan, tapi ternyata tim Vietnam mampu mendapatkan satu knockdown menuju ke arah tim Indonesia. Tapi di sisi lain ternyata ada pertemuan Boychill mendapatkan snipes. NFT bertemu dengan Geek Fam di arah yang berbeda. Yap, ada sebuah eliminasi yang didapatkan oleh tim NFT. Dan itu adalah kabar yang baik karena kalau kita lihat NFT sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona juga. Sekarang berarti yang benar-benar memainkan late rotation karena dari tadi nggak ketemu adalah SLD ya. Karena SLD benar-benar nggak kelihatan, tapi Infinity ini benar-benar niat banget untuk motong pergerakan dari Altrigo. Kayaknya mereka aware pergerakan tim dari belakang, berarti pergerakan tim yang ngambil banyak lootingan. Dan mereka mungkin mau memaksimalkan itu juga untuk menambah pundi-pundi loot yang mereka miliki. Kali ini Mela melakukan tembakan terus-menerus dan gue sempat bahas sama lu Sanskuy.
Selain Nuzi yang benar-benar bersinar menurut gue dari Infinity adalah seorang Mela. Karena positioningnya sangat bagus, tapi healing atau healer dari Infinity itu Gotoni terkena tembakannya cukup banyak, hampir tumbang Sanskui. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali tembakan tadi. Sebuah cover yang coba dihadirkan oleh pemain-pemain Alter Ego yang lain. Kita melihat Putra saat ini proning yang sedang dia lakukan. Deposit pun sedang mengcook satu granat, ada 4 granat total di tasnya. Akan dilemparkan menuju ke area depan. Apa yang bisa dihadirkan? Ice meledakkah mungkin? Namun ternyata tidak. Ice masih bertahan. Kita melihat Nuzi mendapatkan satu pemain yaitu DBD yang tadi menjadi knock end untuk seorang Nuzi. Elim kedua di match kali ini. Infinity tidak hanya menghadapi DBD, mereka juga menghadapi Alter Ego Limax di dua tempat yang berbeda. Pun juga tadi dari Sam9 menghadapi Bacon dan juga Alter Ego ini benar-benar ya penjaga di bagian outer dari bootcamp sangat on point. Mereka tidak ada backstep yang bisa dilakukan secara maksimal dan akhirnya menjaga dengan sangat kuat. DBD sejak melakukan fight dengan Infinity juga ada Yudo Alliance yang datang, namun ada tembakan dari tempat lainnya yang membuat Yudo Alliance tumbang. Tapi DBD pun tidak dalam kondisi yang prima, melakukan sebuah tembakan dengan DBS, dapatkan yang kedua. Jimmy OP benar-benar luar biasa dan membuat dia bisa masuk sedikit, tapi health bar-nya udah sangat low Sanskui. Ya, dan Jimmy harus terus bergerak untuk saat ini karena Blue Zone ternyata datang, tapi granat membuat Jimmy tak berdaya di sana. Nampaknya langsung meledak menuju ke arah lobby. DBD dipulangkan di posisi ke-14. Kita terus melanjutkan. Nuzi melemparkan banyak saya utility. Logan juga mengetahui adanya Renalre. Pemain-pemain dari Infinity ini benar-benar dengki sekali menuju Alter Ego Limax. Dengkul kiri sekali mereka. Betul, karena memang penjagaan dari kiri peta kah? Tidak ternyata. Enggak benar, kanan ternyata. Kalau kita lihat Infinity ya, ini benar-benar komit karena dia tahu bootcamp pasti akan sangat ramai. Oleh karena dia cari poin yang sangat memungkinkan terjadi. Tapi Alter Ego baru saja menumbangkan Sam9. Berarti ini harusnya pinggir pantai bisa diisi oleh Alter Ego sementara waktu Sanskui. Ya betul, kalau kita lihat di medium map memang Alter Ego sudah mulai merapat 3 pemainnya. Renalre ditinggal di area ujung Infinity. Kembali menjadi tim magis. Mereka tadi di luar jauh sekali L2G, tapi saat circle-nya menuju circle akhir, circle kelima, circle keenam, tiba-tiba mereka dapetin entry yang kosong dan juga mereka bisa mendapatkan area circle dengan nyaman. Sebenarnya gua koreksi, nyaman tidak mungkin. Karena tadi fight dulu sebenarnya. Yang mereka lakukan adalah menjaga di bagian outer begitu primanya karena mereka udah punya tempat terlebih dahulu dan tembakannya memang on point sekali. Bahkan Alter Ego tidak bisa naik ke arah bagian atas. DBD tumbang, Yudo Alliance pun demikian. Kalau kita hitung kan berarti harusnya 3 tim. Tapi Infinity punya tadi daya magis di arah timing menurut gua untuk masuk terlebih dahulu dan gatekeep karena lawan-lawannya. Tapi GD kembali lagi bersinar. 2 tim bahkan Geek dan SLD baru saja ditumbangkan beberapa playernya oleh tim Genesis Dogma Gates. Ya, kembali kita menyaksikan bagaimana pemain-pemain dari Infinity sudah mendapatkan area gudang. Itu area yang sangat kuat, tapi Alter Ego menghadapi SLD terlebih dahulu. Saat ini Trongzin mendapatkan mendapatkan 3. Wow, Trongzin dengan 1 klip saja mampu memporak-porandakan defensif dari Alter Ego Limax dan menjadi confirm elimination untuk dirinya. Ini benar-benar sebuah hal yang tidak kita inginkan. Mungkin dari smoke juga tidak terbatas. Iya, tapi walau bagaimanapun tembakan datang dari player-player SLD. Namun gitu, SLD pulang ke lobby. Alter Ego masih punya Renalre di bagian belakang untuk bisa melakukan heal mungkin, tapi GD masuk dalam dari bagian kiri. Ternyata kali ini udah mulai dinotis oleh player-player oleh BN United. Beberapa util dilemparkan, tapi Daybot baru saja menumbangkan 1 lagi player dari Geek dan memulangkan Mika langsung ke lobby. Ya, pergerakan dibangun oleh Daybot saat ini, mengetahui di atasnya ada 1 pemain, ada 2 pemain, bahkan jam sudah dilakukan tembakan demi tembakan. Daybot melakukan 1 tapi tidak untuk yang kedua karena backup cepat ditunjukkan oleh pemain-pemain dari BN United. Datang Geek Fam. Geek Fam berada di area tersebut, bisa melakukan tembakan Demrut. Demrut melihat ke area depan, tapi Max LV juga datang sebagai bala bantuan. Genesis Dogma dipulangkan menuju ke lobby. Nice try untuk Genesis Dogma. Kita melihat dari drone view apa yang bisa dihadirkan Demrut, dan Demrut tidak sadar ada BN di sana. Demrut juga pulang. Tapi masih ada NFT dan juga Alter Ego di game kali ini. Mereka masih bisa berjuang. Kali ini Eagle masuk ke arah bagian face clan, langsung masuk begitu saja. Mr. Vice tumbang, masih ada Lycan. Tembakan terus terjadi, tapi Lycan tumbang juga oleh Eagle, dan ini kesempatan bagi NFT untuk masuk. Tapi Infinity lagi-lagi Sanskui menjadi penjaga yang tentu akan menjaga secara maksimal tempat mereka. Nate minute dilempar, dan itu dia Nuzi ternyata yang menumbangkan, bahkan memulangkan langsung 1 player dari tim Eagle. Ya, tadi kita melihat sempat ada knockdown yang sebenarnya dihadirkan oleh NFT. Betul. Tapi di steal tadi menuju ke arah Infinity. Kembali Infinity punya tempat yang enak, tapi tempat yang enak mereka dapatkan saat ini hasil dari fight yang mereka menangkan. Jadi
Berarti space yang mereka ciptakan, bukan mereka dapat space cuma-cuma gitu. Tapi satu lagi yang berbahaya Sanskoy, ketika ada BN, ini akan terjadi fight terlebih dahulu dengan NFT. Yang kedua, kita tahu bahwa smoke itu sedikit di bagian Sanok dan ini berbahaya sekali. Yudo Lions barusan tumbang juga menjadikan top 7, 2 di antara tim Indonesia. Sam9 seperti melakukan healing pun juga Bacon. Dan ini membuat berarti hanya menyisakan sekitar 5 tim yang sedang tryhard untuk masuk dalam zona berikutnya Sanskoy. Ternyata ujung dari gudang yang ditempati Infinity masih masuk circle selanjutnya L2G. Justru tempat yang diambil oleh NFT yang tidak masuk circle membuat mereka harus melakukan penyeberangan ke area parit menuju ke arah bawah. Drone melemparkan granat, berhasil melakukan satu dan meledak di sana. Menjadi knockdown juga kembali kita melihat saat ini. Ramones juga tumbang ternyata drone. Kembali dengan utility-nya. Kembali kita lihat bagaimana knockdown ternyata Spavel yang tumbang saat ini. Silence pun mendapatkan kembali satu pemain dan ya Sam9 pulang. NFT menyisakan satu yang terakhir yaitu drone. Itu dia, tinggal drone seorang diri saja dan ketika masuk tentu tidak mudah sama sekali. Harus nge-heal dulu main momentum drone. Kenapa maju terlebih dahulu? Oh no. Sangat disayangkan tapi sudah top 5. Top 6 ternyata dengan 3 eliminasi dan kali ini kita harus masih melanjutkan. Bian akan maju ke arah bagian depan, mengejar ke arah bagian Eagle dan Infinity tahu. Ini momentum dan top 5 masih untuk Alter Ego. So, not too bad untuk Indonesia permulaan. Kita masih punya 3 game lagi untuk ketiga tim tadi yang bermain. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini dia peperangan antara Thailand dan juga Vietnam. Di mana Bacon lagi-lagi melakukan healing. Sementara Infinity akan melawan 3-2 untuk Eagle kali ini. Kembali circle-nya menuju ke arah Infinity untuk circle selanjutnya. 3 circle berturut-turut Infinity tidak perlu bergerak. Mereka punya gudang, mereka punya area defensif kuat berupa gudang ini sehingga sulit untuk bisa didobrak. Bahkan saat Eagle ingin maju, mereka butuh banyak smoke. Untungnya satu knockdown menjadi harapan untuk Eagle Esport mendapatkan pemain-pemain dari Infinity selanjutnya. Berhasil revive dilakukan karena Mela itu udah kejebak di sana. Sulit sekali Mela untuk diselamatkan. Wah, tapi Tuan Tuke pinter sih. Dia tahu angle yang bisa melakukan tembakan adalah dari bagian pintu, tapi ternyata Nuzi lagi-lagi orang ini sang eliminator terbanyak mengubah alur permainan, membuat 2-on-1 situation kali ini. Masih ada Logan, sang mastermind dari tim Infinity akan maju ke arah bagian depan. Fit empty, the last man standing. Nuzi maju sangat prima dengan FPV mode, maju ke arah bagian depan. Hipfire kemudian melakukan ADS lagi dan itu dia akhirnya di Infinity and Beyond tetap menjadi peringkat pertama dengan winner chicken dinner pertama di minggu yang ketiga ini. Tim apa sih Sans? 7 eliminasi